Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura, kembali lagi bersama saya Franky Cirananda, tuan rumah Radar Madura TV. Hari ini saya berada di kantor PDAM Pamekasan atau sudah berubah nama menjadi Perumda Tirtajaya. Perusahaan ini sebelumnya dinilai sakit oleh sebagian masyarakat. Perusahaan ini dinilai belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, bahkan laba yang diperoleh juga sangat minim. Tetapi beberapa tahun terakhir, utamanya di bawah kepemimpinan Pak Agus Bahtiar sebagai direktur, pelayanan kepada masyarakat sudah sangat baik, bahkan masyarakat sangat puas terhadap pelayanannya. Bahkan laba yang diperoleh oleh perusahaan ini nyaris mencapai Rp 1 miliar. Apa saja terobosannya, apa saja inovasinya, mari ikuti saya berbincang langsung dengan Bapak Direktur. Tretan Radar Madura, saya berada di depan ruangan Pak Direktur PDAM. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo silakan. Tretan Radar Madura, ini Pak Agus Bahtiar, Direktur PDAM, atau sekarang sudah berubah menjadi Perumda Tirta Dharma. Tirtajaya. Oh, Tirtajaya. Pak Agus ini sudah 2 periode Pak ya? Betul. 2 periode memimpin PDAM, sebelumnya sekarang jadi Perumda Tirtajaya, mohon maaf, Tirtajaya, dan lebih dari 2 periode sudah karena diperpanjang oleh Pak Bupati ya? Betul. Siap. Tretan Radar Madura, Pak Agus Bahtiar ini sudah 2 periode memimpin Perumda Tirtajaya yang dulunya bernama PDAM Pamekasan Pak ya. 2 periode memimpin PDAM, banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan, banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan. Untuk itu biar pemirsa dan masyarakat Madura ini mengetahui secara langsung apa saja terobosannya, bisa langsung ke lokasi. Oh iya, nanti kita testimoni. Oke, siap. Di lokasi Embung Sambilan dan Water Treatment Plant. Jadi Tretan Radar Madura, mari ikuti perjalanan kami ke Water Treatment Plant dan Embung Sambilan. Tretan Radar Madura, sekarang kita ada di Embung Samiran. Embung Samiran ini tempat bahan baku PDAM. Jadi air yang di sini diolah menjadi air yang siap konsumsi, menjadi air bersih yang siap dikonsumsi. 50 liter per detik ya? Iya. Tapi ini sudah habis Mas. Artinya 50 detik sudah air kapasitasnya sudah tidak ada gitu loh. Sudah terpakai semua. Sudah terpakai di 14.000 pelanggan itu Pak? Iya, bukan 14.000, tapi untuk dipakai untuk yang di peranakan maupun yang di kota sebagian gitu. Untuk melayani pelanggan-pelanggan. Untuk melayani pelanggan gitu. Makanya saya mencoba untuk memperluas embung ini dan pembuatan ritme baru untuk menambah calon pelanggan dan juga dibutuhkan seperti itu. Ini embung yang awal ini berapa biasanya? Ini 1 hektar, SFT-nya 1 hektar. 1 hektar ya? Iya, ini terbangun 2016. 16? Iya. Terus setelah 2019 itu terbangun lagi 1 hektar. Nah setelah itu 1 hektar, insya Allah mungkin tahun 2021 akan terbangun 1 hektar lagi. Jadi 3 hektar nanti, 3 hektar nanti di tahun ini? Iya, tahun 3 hektar semuanya. Tapi 2022 itu akan tuntas 5 hektar. 5 hektar ya? Lebih. Sehingga ini akan terbangun secara keseluruhannya tuntas 5 hektar dan itu akan menampung bahan baku untuk PDAM. Ya. Jadi Tretan Radar Madura awalnya ini yang dimiliki saat ini embungnya baru 1 hektar Pak ya? 2 hektar. Yang maksudnya yang produksi saat ini? 2 hektar. Oh, sudah 2 hektar, 2 berarti hektar. yang 1 hektar tambahan itu sudah Bisa berproduksi berproduksi juga. Jadi Karena nanti itu sebagai ke depan akan dikembangkan menjadi 5 hektar Ya, totalnya. Ini betul. untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan air bersih di Kabupaten Pamekasan, khususnya pelanggan-pelanggan PDAM. Ya. Kak, kenapa harus ada pengembangan? Terus kemudian kenapa kondisi di masyarakat seperti apa sebenarnya? Apakah memang kebutuhan yang luar biasa sehingga harus ada penambahan bahan baku? Atau memang ini untuk mengimbangi masyarakat sendiri? Oh iya, ini tuntutan. Jadi memang tuntutan daripada kebutuhan masyarakat. Ini 50 liter per detik udah habis. 50 liter per detik ya.
dengan perluasan embung ini, dengan perluasan tempat bahan baku ini, apa yang akan didapatkan oleh masyarakat nantinya? Apa ada penambahan pelayanan, peningkatan pelayanan dan segala macam? Otomatis dengan adanya pengembangan embung ini, nanti kalau sudah 5 hektar tuntas selesai, otomatis ini pengembangnya ke masyarakat. Jadi istilahnya saya tidak sulit kekurangan bahan baku, pelayanan juga stabil kepada masyarakat, dan di sisi yang lain masyarakat dapat untung. Kenapa? Ini nanti akan jadi daya ungkit ekonomi. Kenapa? Mungkin sebelum ini selesai sudah banyak kan masyarakat melihat embung ini, apalagi nanti sudah dituntaskan seluruhnya, itu akan ditertibkan dan itu akan buka mungkin kios-kios kecil ya yang bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Itulah pamekasan hebat. Jadi Tretan Radar Madura, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Pak Agus Bahtiar ini sangat inovatif sekali dalam mengembangkan perusahaan, utamanya PDAM ini, yang awalnya dianggap perusahaan sakit, sekarang menjadi perusahaan yang sangat luar biasa, perusahaan yang hebat, bahkan bisa menyumbang laba kepada pemerintah yang sangat signifikan, besar Pak ya, hampir 1 miliar Pak. Nah, kalau menyumbang pede tidak sudah, karena itu Permendagri ini tidak boleh. Betul. Ada audit BPK pemerintah daerah itu bahwa PAD tidak perlu nyetor kepada PDAM tidak perlu menyetor pemerintah daerah gitu sebagai bahan modalnya saja di situ, dijadikan modal saja. Jadi intinya PDAM sudah lebih leluasa untuk mengelola perusahaan karena sudah ada aturan seperti itu. Gitu. Perkara laba itu sudah menjadi tidak menjadi target ya. Betul. Karena ini saya fokus pada pelayanan. Kalau toh laba nanti ada sedikit ya ada apa-apa juga, salah satu bentuk upaya lah. Tapi capaian laba sampai saat ini? Saya selama 2014 laba terus, tapi labanya tidak signifikan. Pernah awal itu 50 juta, 500, sampai sekarang audit terakhir itu 1 M lebih lah. Hampir 1 miliar ya. Mudah-mudahan tidak berubah ini karena masih belum jadi. Informasi 700 sampai 1 M seperti itu. Jadi Tretan Radar Madura, embung ini nanti akan dikembangkan menjadi total 5 hektar. Ya. Tapi pengembangan ini secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, Pak ya. Ya. Karena pengembangan ini tidak hanya menggunakan APBD, tetapi juga ada suntikan dana dari APBN, Pak ya. Iya. Dari APBN. Total 5 hektar ini nanti akan bisa dimanfaatkan oleh berapa banyak masyarakat, Pak? Oh gitu ya. Jadi saya luruskan tadi kaitan dengan dana itu, memang dana itu disiapkan dari APBN memang. Jadi cawe-cawe daripada pemerintah daerah masih belum ada. Tapi berarti murni dari APBN, APBN ya? Insya Allah Bu, ini insya Allah 33 M sesuai dengan hasil konsultan ya. 33 miliar total kebutuhan. Kebutuhan secara keseluruhannya tuntas itu nanti 2022 ya. Tapi kaitan dengan pemerintah daerah juga ada di sini. Pemerintah daerah itu proses pembelian tanahnya. Karena tidak sebagian itu SDA, tapi pemerintah daerah juga beli tanah sebagai perluasan itu. Tapi berarti tetap ada suntikan dana dari APBD, Pak ya, untuk pembebasan lahan. Betul, itu ya. Pembebasan lahan, tapi bukan untuk bangunan embungnya. Betul. Kalau pengembangan embungnya sendiri ini murni dari APBN, Pak ya. Ya, betul. Jadi kesimpulannya ini kita hanya bisa menerima manfaat daripada ini karena semuanya bermuara kepada APBN atau BBBS, Balai Besar Sungai, seperti itu ya. Insya Allah 2002 ini tuntas, Mas. 2022. 5 hektar. 5 hektar. Gitu. Kenapa? Mohon maaf, informasi dananya sudah ada. Luar biasa. Tingkat action daripada BBBS itu tadi seperti itu ya. Ini kabar baik buat Tretan Radar Madura, juga masyarakat Pamekasan utamanya. Setelah nanti pengembangan 5 hektar, embung 5 hektar ini, maka pelayanan otomatis akan semakin maksimal. Otomatis kebutuhan air bersih dari masyarakat juga akan termenuhi secara maksimal. Kak, selain pengembangan embung, apa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Agus Bahtiar ini dalam mengembangkan perusahaan ini? Yang jelas setelah adanya embung 5 hektar ini, otomatis idle capacity akan meningkat ya. Dan itu harus diikuti dengan produksi lagi. Apa inovasi berikutnya? Saya buat treatment lagi. Saya akan buat treatment lagi. Yang 50 liter per detik itu sudah selesai. Saya buat lagi. Untuk mana? Untuk perkotaan.
Hingga sekarang kan untuk daerah selatan Tranakan itu kan masih terbatas juga. Nah sekarang kalau saya buatkan lagi 50 liter per detik itu untuk perkotaan. Oke. Nah perkotaan dia akan sejahtera dengan air, sama juga dengan di Tranakan. Seperti itu. Itu yang saya ajukan ke pemerintah daerah. Ini masih dalam kajian. Oke. Konsultan sudah survei dan lain sebagainya, tinggal daripada pemerintah daerah bagaimana untuk mengembangkan Pamekasan hebat ini sehingga masyarakat sejahtera dengan air. Air ya, oke. Seperti itu. Tidak akan ada lagi masyarakat yang kekurangan air nantinya. Insya Allah. Kenapa? Bahan bakunya ada, Mas. Bahan baku ada. Terus produksi juga ada, Mas. Sehingga stabil sekalipun untuk musim kemarau. Stabil. Apalagi musim hujan, no problem. Lebih banyak bahan baku, sungai bisa dipakai. Dikala sungai kering, kita pakai embung. Siap. Gitu. Jadi ternyata memang persoalan yang terjadi di masyarakat kadang ketika kemarau ini banyak yang kekurangan air. Betul. Banyak yang kesulitan air, jangankan untuk kebutuhan peningkatan ekonomi, kadang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari juga sulit gitu Pak ya. Betul. Ketika musim kemarau. Nah, dengan adanya pengembangan embung ini, dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Agus ini, insya Allah nanti tidak akan ada lagi masyarakat yang kekurangan air. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Kenapa? Ya itu sampaikan tadi. Bahan bakunya ada, treatmentnya ada, terus SSD-nya sudah ada, tinggal tambahan pelanggan saja. Betul. Pelanggan kan wait and see. Betul. Jadi kalau memang bagus, kenapa tidak dia nyambung air? Toh juga air bawah tanah sulit juga di situ. Saat sekarang total pelanggan PDAM Pamekasan ini sebanyak sekitar 14 ribuan Pak ya. Sekitar 14 ribuan. Ketika nanti ada pengembangan seperti ini, insya Allah akan ada penambahan sekitar 5 ribuan. Jadi total sekitar 19.000 sampai 20.000 masyarakat yang akan dilayani oleh PDAM kebutuhan airnya gitu Pak ya. Iya, betul. Tapi ini memang Mas, memang dilematis juga ya PDAM. Di sisi lain juga saya mengembangkan, menambah pelanggan yang banyak, tapi di sisi yang lain juga saya kurangkan bahan baku atau airnya. Air bawah tanah itu tidak bisa diandalkan 100%. Karena apa? Kadang-kadang musim kemarau dia produksi akan turun. Betul. Sehingga bisa turunnya 60-50. Nah, itu yang menjadi kendala. Tapi kalau sudah ada bahan baku seperti ini, iya betul. ya kita tinggal mengolah saja seperti itu. Berapa saja pelanggan saya terima. Saya optimis dengan adanya 5 hektar nanti selesai, tambahan dengan treatment baru 50 liter per detik juga seperti itu. Saya optimis 20 lebih. Kenapa? 20.000 lebih Iya. masyarakat yang akan terlayani. Masyarakat yang terlayani. Kenapa? Di kota Pamekasan aja di gang-gang masih kekurangan air. Karena kita belum mampu mensuplai air yang bagus. Hanya mengalir air bawah tanah. Nah ini solusi ya. Solusi itu. Betul lah. Jadi memang tidak bisa hanya mengandalkan air bawah tanah Pak ya, karena ketika kemarau air bawah tanah ini kadang volumenya sedikit, produksinya turun. Jadi Tretanda dan Madura memang kondisi di Pamekasan ini tidak bisa hanya mengandalkan air bawah tanah Pak ya. Karena ketika kemarau produksinya bisa saja turun, bahkan memang rata-rata turun ya. Betul. Nah, dengan adanya embung ini sekarang 2 hektar yang berproduksi, nanti ketika 2022 menjadi 5 hektar, ini menjadi solusi kebutuhan air yang ada di Pamekasan. Betul itu. Tentu butuh proses, tentu butuh ide-ide. Betul. Apa yang melatar belakangi Pak Agus untuk mencetuskan ide kemudian mengembangkan embung ini? Itu sebetulnya pemikiran lama ya. Jadi menurut saya itu 2015 muncul. 2015 ya? Iya, 2015 ada muncul. Kenapa sih ini kok diteranakan airnya kurang bagus ya? Sulfurnya tinggi, berbau lah. Tidak bisa diminum. Mandi pun, kalau mandi itu ya licin ya, tanpa sabun licin ya. Nah, seperti itu. Makanya karena zat sulfur tadi itu. Sulfur juga tinggi dan banyak zat yang lain sehingga bisa diminum. Alhamdulillah sejak adanya saya nyampaikan ke APBN, ke pusat, ke PUPR, ditanggapi dengan positif. Tapi dengan catatan tolong saya siapkan tanah. Saya menyampaikan ke Pak Wati positif. Kenapa tidak? Terus dia proses dengan teman-teman Komisi 2 Dewan, alhamdulillah waktu bisa. Itu ya. Tahun berapa itu Pak? 2015. 16 juga ada. Sehingga alhamdulillah terjadilah seperti itu. Yang paling fenomenal itu rumah sakit. Rumah sakit bagus ya, cuma airnya nggak ada.
berbau juga airnya. Waduh. Waktu itu Pak ya. Waktu itu. Tapi sekarang sudah bisa Sudah luar biasa. tenang lah. Iya. Sudah masyarakat bisa menikmati air. Yang dulu itu pakai sumber bukit berbau, sekarang sudah Siap. tidak berbau dan itu bisa minum kopi, teh langsung dari ini, BTP betul. itu. Jadi hasil inovasi dari Pak Agus Bahtiar ini Tritanda Dharma Dura tidak hanya bermanfaat kepada masyarakat secara umum, bahkan ke rumah sakit saja ini sudah sangat bermanfaat. Ini luar biasa dan ini yang harus dikembangkan ke depannya kira-kira. Betul. Pak Betul. bisa lihat Embung embung-embung. yang berikutnya ya. Boleh. Masuknya air sudah tidak pakai ini. Oke, tidak pakai limpasan yang itu Pak ya? Bukan, Oh, tidak tidak pakai pipa ini. itu ya? Oke. Tidak pakai pipa karena kecil sekali. Betul. Nah kalau sudah 5 hektar terbangun, saya pakai sama seperti itu, dibangun di sana. Dibangun di sana. Jadi bahan baku dari sini masuk ke Ke embung yang, Ke embung yang 5 itu hektar itu lebih, ya? lebih banyak tambungannya kan, lebih cepat full kan. Siap. Yang dipakai itu dipakai masih seperti itu. Lah pada musim kemarau kita pakai itu. Kita Kalau musim sekarang kita pakai pakai ini ya, Ya, limpasan itu ini Pak ya? pompanya, iya. Itu pompanya itu. Pompanya Artinya itu. ketika sekalipun musim kemarau tetap ada bahan baku yang bisa dikelola untuk Betul. masyarakat di embung itu tadi Iya, Pak ya? jadi stabilitas pelayanan tetap jalan, Pak ya? dan ada di situ gitu. Musim kemarau pakai ini, ketika musim penghujan pakai ini, Musim kemarau pakai itu. ketika musim kemarau pakai yang di embung. Iya, karena ini tidak ada limpasan kan. Ini masih ada sedikit limpasan. Siap. Makanya dibangun nanti di sana seperti itu. Boleh ke tempat pengelolaan Oh, air? boleh yuk. Beratan Radar Madura, saya sekarang ada di WTP atau Water Treatment Plant. Ini adalah tempat pengolahan air di mana bahan bakunya tadi diambil dari sungai tadi, kemudian diolah di sini menjadi air bersih yang siap digunakan oleh masyarakat. Bagaimana pengolahan airnya, prosesnya bagaimana, kita lihat langsung prosesnya Pak. Boleh Pak ya? Tidak diolah saja. Kita kan punya kapolri. Dan memang kapolri itu untuk membunuh kuman. Jadi setelah klinis dan ada labnya tidak ada masalah lagi. Ternyata Radar Madura saya ada di tempat pengolahan air ini. Ini dari air sungai kemudian disedot ke sini, diolah di tempat ini. Ada berapa tahapan proses dari air sungai yang diolah sampai menjadi air yang siap konsumsi? Oke, ini awal ya. Jadi ini sudah dipompa dari sungai ke produksi. Dan di sini kita proses. Prosesnya itu tidak serta-merta, itu pakai sejenis zat kimia untuk mengendapkan yang kotor itu. Biasanya alun itu. Dia alun itu ada pengendapan di situ sehingga air bersihnya muncul. Blok-bloknya di bawah. Air bersih muncul, lalu itu kita distribusikan kepada masyarakat dengan tahapan untuk air kotor jadi air bersih. Nah, ini adalah proses bagaimana kemudian ke masyarakat. Setelah itu mungkin kita kasih kimia atau yang memang sudah ada undang-undangnya. Karena memang PDAM atau Jam itu Jaya punya ahli kimia yang memang paham tentang ini. Sehingga kita tidak bisa enak dan punya ada undang-undangnya itu. Jangan khawatir masyarakat sakit perut atau macam-macam enggak. Karena ini sudah ada ahli kimianya. Tretan Jawa Pos Radar Madura, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya di PDAM sampai ke embungnya, tempat bahan bakunya, sampai di tempat pengolahannya. Terima kasih juga Pak Agus Bahtiar yang sudah mengizinkan kami dari tim Radar Madura TV untuk menyaksikan langsung lah bagaimana proses pengolahan air di Pamekasan ini dari bahan baku dari sungai kemudian diolah menjadi air bersih yang siap konsumsi. Terima kasih. Semoga inovasi-inovasi yang belum selesai dilakukan, perencanaan-perencanaan yang masih direncanakan semoga segera terrealisasi dengan baik dan tidak ada lain tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kan begitu. Pak, mungkin closing statement Pak kepada masyarakat harapannya. Oke, terima kasih ya. Kaitan dengan Radar Madura telah berkunjung ke Perumdam Tirta Dharma Pamekasan ya, dengan melihat situasi dan kondisi daripada pengolahan air bersih di sini. Memang ini memang salah satu fenomena
daripada Pamekasan. Hebat ya, karena masih kita berupaya untuk lebih bagus lagi seperti itu. Makanya ini salah satu upaya Pamekasan hebat untuk mensejahterakan masyarakat dari air. Yang memang air agak sulit kalau musim kemarau. Nah ini dengan cara seperti ini mudah-mudahan ke depan masyarakat tidak akan kekurangan air dan tidak akan ada kekeringan di Pamekasan itu. Itu mungkin sementara yang saya sampaikan. Terima kasih waktunya Pak Agus. Terima kasih Terima sama-sama. kasih Tanda dan Madura. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Madura, Pak. Salam Madura.